Hai para pejuang CPNS. Nah, kembali lagi bersama saya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya di kolom komentar ya. Ini bagi peserta yang gagal CPNS 2019, ini bertanya, apakah nilai SKD CPNS tahun 2019 bisa dipakai di gelaran CPNS 2021? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini saya akan memberikan informasi berdasarkan informasi yang saya dapat dari Menteri ya. Jadi Menteri yang bersangkutan. Lagi sebentar sebelum dijawab saya akan kasih sejarahnya dulu ya. Kenapa sih di CPNS 2019 ini yang mau selesai ini, mau pemberkasan ini itu bisa dipakai nilai SKD bagi yang lulus passing grade 2018. Nah, ini sejarahnya seperti ini ya. Dulu pada saat gelaran CPNS 2018 itu tingkat kelulusan senasional itu kecil sekali. Jadi hanya 3% ya. Coba bayangkan, hanya 3% bisa jadi satu sesi yang isinya 100 orang bisa saja lulus cuma 1-2 orang ya. Nah, itu yang menyebabkan sehingga di pertengahan, jadi pertengahan sebelum usai pertempuran ya, itu ada perubahan permen. Jadi ada perubahan permen untuk menyelamatkan kekosongan-kekosongan yang terjadi seperti itu. Nah, ada baik buruknya sebenarnya ya, ada positif dan negatifnya. Jadi kalau yang positifnya adalah jadi pemerintah tidak mengeluarkan biaya lagi untuk mengisi untuk melakukan gelaran CPNS karena anggaran sudah disediakan, tapi ternyata yang lolos sedikit sekali, jadi banyak formasi kosong seperti itu. Jadi agar bisa diisi ini kekosongan ini maka tidak ditentukan oleh PG. Jadi terutama yang di formasi yang tidak ada yang lulus. Jadi itu dimunculkanlah yang namanya P2. Jadi P2 ini adalah yang memenuhi kriteria 3 kali formasi seperti itu. Nah, jadi apa buntut dari perubahan ini? Jadi otomatis jelas sekali ya, di pihak sisi negatifnya adalah ada peserta yang sudah memenuhi PG passing grade-nya. Misalnya di satu sekolah ada 3 yang lulus PG. Nah, dicari 1. Nah, seharusnya 2 yang gagal ini harusnya mengisi formasi kosong. Jadi jelas di sana aturannya sebenarnya kalau tidak ada perubahan jelas mereka 3 orang ini akan ngisi formasi kosong. Tapi dengan adanya perubahan ini otomatis 2 ini dirugikan. Jadi 2 ini dirugikan karena yang kosong-kosong itu diangkatlah yang namanya P2L. P2L ini adalah yang lulus ya. Jadi P2 kategori yang memenuhi 3 kali formasi, otomatis yang P1 di sekolah yang lulus PG ini 3 orang ini yang 2-nya ini tidak bisa ngisi formasi kosong. Nah, sangat dirugikan. Nah, di sanalah muncul pihak DPR pada saat rapat itu menginginkan yang 3% ini harus diperhatikan seperti itu ya, harus diperhatikan. Sehingga pada saat gelaran CPNS berikutnya itu memperhatikan yang 3% ini. Jadi pihak DPR sih berharapnya biar tinggal pemberkasan aja, ada isu-isu seperti itu ya. Jadi ditampung aja dari pihak pemerintah, dari pihak permen, dari kementerian ya, Pan-RB ditampung sehingga dimunculkan regulasi baru di CPNS 2021. Jadi intinya seperti ini, dicarilah jalan tengahnya ya. Jadi untuk di 2021 untuk CPNS-nya, peserta yang 3% ini bisa menggunakan nilainya di gelaran CPNS 2019. Jadi sangat diuntungkan ya. Bisa kita tes dan bisa kita memilih. Secara logika dia itu selangkah lebih maju. Jadi selangkah lebih maju apalagi yang memiliki nilai yang besar-besar ya. Tinggal boleh ikut ujian atau tidak. Tapi konsekuensinya kalau tidak ikut ujian tapi tidak datang berarti kita digugurkan seperti itu. Jadi pilihan rekan-rekannya yang harus memilih. Nah, itu sebabnya kenapa Permenpan pada saat untuk gelaran CPNS 2019 itu muncullah peraturan baru yang jauh berbeda sekali dengan gelaran CPNS sebelumnya, yaitu di sana mencantumkan P1TL. P1TL ini adalah para peserta yang tidak lulus ya, yang tidak lulus
tapi lulus passing grade di CPNS 2018. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah nilai yang CPNS yang sekarang ini yang gagal di SKB, apakah bisa dipakai di gelaran CPNS 2021? Oke, saya akan jawab ya. Nah, kalau tidak terjadi perubahan Permenpan, jadi secara tidak langsung saya bisa katakan bisa dipakai. Ini kalau misalnya direvisi tahunnya saja ya, yang 2019 dijadikan, yang 2018 dijadikan 2019, berarti kan direvisi tahun saja berarti bisa dipakai. Tapi yang kita ketahui setiap gelaran CPNS, nah beberapa bulan sebelumnya pasti muncul berapa banyak formasi yang ada, berapa banyak kebutuhan CPNS-nya. Di sanalah tertuang semua tata caranya, semua lengkap di Permenpan. Kalau di 2019 itu adalah Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, di sana tertuang. Jadi untuk mengingatkan ya, saya akan tampilkan ini, perhatikan. Nah, di sana di Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 jelas tertuang bahwa pelamar dari kategori P1-TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 serta masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018. Namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. Nah, ini udah tertuang ya. Itu istilahnya dulu ya. Nah, selanjutnya peserta P1TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS tahun 2018. Pada jabatan dan instansi yang diinginkan, baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS tahun 2018. Nah, selanjutnya peserta P1TL sebagaimana dimaksud pada angka 7 diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dan nilai SKD tahun 2019 sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya. Nah, selanjutnya data peserta P1TL sebagaimana dimaksud pada angka 8 didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSC-ASN BKN. Nah, seperti itu jelas ya. Kalau ini dipakai patokan di revisi tahunnya saja, jelas jawabannya adalah bisa digunakan. Tapi untuk kepastiannya rekan-rekan harus menunggu gelaran CPNS 2021. Nanti akan muncul Permenpan RB, di sanalah kepastiannya yang jelas ya, apakah bisa atau tidak. Nah, seperti itu informasi yang bisa saya berikan. Jadi saya berbicara berdasarkan peraturan menteri ya yang ada. Yang ini kebetulan belum direvisi, kita lihat nanti. Dan berdoa saja semoga keinginan rekan-rekan bisa terpenuhi ya. Terima kasih.